Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Ardian selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Menengah Keuangan Pertama serta teman-temanku semuanya dari kelas S1 Akuntansi 3B yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di room ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik teman-temanku semuanya, di sini kami dari kelompok pemaparan materi akuntansi dan nilai waktu akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan bersama. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Mutiara Intan Gamila. Yang kedua ada Mega Tawang Putri Purwandari. Yang ketiga ada Widya Maharani Nurwulan dan Cindy Kartikasari. Baik, langsung aja menuju ke materi yang pertama. Konsep dari nilai waktu dasar. Di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dan uang, bahwa $1 yang diterima perusahaan pada hari ini akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Contohnya, misal kita mempunyai uang 300.000 pada saat ini. Nah, uang tersebut kita gunakan untuk membeli sepatu dengan merek A. Dan kita mempunyai uang 300.000 di masa 5 tahun yang akan datang. Maka belum tentu uang 300.000 tersebut bisa kita gunakan untuk membeli sepatu merek yang sama di harga yang sama. Namun, di samping itu, jika kita mempunyai uang 300.000 dan uang tersebut kita gunakan untuk membeli emas, maka 5 tahun yang akan datang, emas kita jual, maka harga jual akan lebih tinggi dari harga beli. Mengapa demikian? Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi itu. Selanjutnya, yaitu aplikasi nilai konsep waktu. Di dalam aplikasi nilai konsep waktu, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada Wesel. Wesel merupakan penilaian dari piutang dan juga hutang tidak lancar yang tidak mengandung suku bunga. Wesel merupakan penilaian dari aktiva dan juga kewajiban perusahaan yang dikapitulasikan berdasarkan lese jangka panjang. Yang C, pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya, itu merupakan pengukuran biaya jasa dari suatu beban tunjangan dan kewajiban setelah pensiun. Yang D, aktiva jangka panjang, itu merupakan evaluasi dari investasi jangka panjang. E, dana pelunasan, itu merupakan cara menentukan jumlah kontribusi di dalam perusahaan. F, penggabungan bisnis, itu merupakan cara menentukan nilai dari hutang, piutang, kewajiban, akrual dari sebuah perusahaan atas pembelian. Pengungkapan itu merupakan pengukuran dari nilai arus kas di masa yang akan datang, dan kontraangsuran itu merupakan pengukuran dari pembayaran periodik atas kontrak pembelian yang berjangka panjang. Untuk pengertian aplikasi konsep waktu bisa teman-teman lihat di buku Bu Ardian halaman 117 dan 118. Materi selanjutnya yaitu sifat bunga. Bunga atau interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman. Di dalam bunga ada 3 pokok penting yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama pokok utang, yaitu nilai yang diinvestasikan atau dipinjam oleh entitas lainnya. Yang kedua
suku bunga, yaitu presentasi tertentu dari suatu pokok hutang yang sedang beredar. Yang ketiga yaitu waktu atau time merupakan jumlah tahunan ataupun suatu bagian friksional yang berasal dari tahun ketika jumlah pokok utang tersebut sedang beredar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Mega. Untuk Mbak Mega saya persilahkan. Selanjutnya yaitu bunga sederhana. Bunga sederhana hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjaman. Dan cara menghitung bunga sederhana yaitu bunga sama dengan P kali I kali N. Keterangan P yaitu pokok, I suku bunga, dan N jumlah periode atau waktu. Contoh bunga sederhana. Bastro Electric Inc. meminjam $1.000 untuk jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga 8% per tahun. Maka total bunga yang harus dibayar adalah bunga sama dengan P kali I kali N. Dan hasilnya $320. Bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bentuk pengembalian suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan ataupun bisa lebih. Bunga majemuk dilakukan perhitungan atas pokok pinjaman dan setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan, akan tetapi belum dibayarkan dan masih terhutang. Rumusnya FVF N kali I sama dengan 1 ditambah I pangkat N. Dan keterangannya FVF NI sama dengan faktor nilai masa depan untuk periode N pada dan I pada bunga. N jumlah periode ataupun waktu, I suku bunga untuk satu periode yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu variabel-variabel fundamental. 4 variabel yang fundamental bagi seluruh masalah bunga majemuk antara lain 1. Suku bunga. Suku bunga yaitu suku bunga tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode pemajemukan jika kurang dari 1 tahun. 2. Jumlah periode waktu, yaitu jumlah periode pemajemukan dan periodenya bisa 1 atau kurang dari 1 tahun. 3. Nilai masa depan, yaitu nilai pada tanggal di mana masa depan dari jumlah tertentu atau merupakan suatu jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan mempergunakan suatu bunga majemuk. Bunga majemuk pengertian bunga majemuk bisa dilihat pada slide sebelumnya. Yang keempat, nilai sekarang, yaitu nilai sekarang dari jumlah di masa yang akan datang atau suatu jumlah yang kemudian dilakukan pendiskontuan menggunakan suatu bunga majemuk. Pendiskontuan tersebut artinya sama dengan potongan atau bunga yang harus dibayarkan kepada piutang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Widya. Baik, materi yang selanjutnya adalah masalah jumlah tunggal. Masalah jumlah tunggal sendiri dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu perhitungan nilai di masa yang akan datang yang tidak diketahui. Jadi perhitungan nilai di masa yang akan datang ini yang tidak diketahui itu uang jumlah tunggal yang kita investasikan saat ini akan kita hitung nilainya pada suatu periode tertentu dan suku bunga tertentu. Yang kedua, perhitungan nilai aset ini saat ini yang tidak diketahui, yaitu uang yang contohnya uang yang kita investasikan di masa yang akan datang sesuai periode tersebut itu akan kita hitung nilainya pada saat sekarang berdasarkan suku bunga tertentu. Lanjut Mbak Mega.
Nah, untuk mengetahui nilai masa depan dari jumlah tunggal, itu bisa menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali FVF N, I, di mana FV ini future value, yaitu nilai masa depan, PV itu present value, nilai sekarang, FVF NI ini merupakan faktor nilai saat ini bagi N periode pada suatu suku bunga tertentu. Sedangkan untuk mengetahui nilai sekarang dari jumlah tunggal dapat menggunakan rumus PV sama dengan FV dikali PVF N, I. Yang ketiga, ada anuitas. Anuitas sendiri diartikan sebagai sebuah rangkaian dari proses menerima ataupun membayar yang jumlahnya tetap dan dilakukan berkala dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi, contohnya pada saat kita meminjam uang kepada bank itu pada akhir periode itu tentunya kita harus melunasi sesuai dengan besaran yang telah ditentukan, itu jumlahnya tetap dan sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Anuitas sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa yaitu terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap akhir periode. Contohnya pembayaran bunga obligasi. Pada saat kita melakukan perjanjian utang obligasi itu, kita menerima uangnya terlebih dahulu, baru pada akhir periode kita melunasinya. Jadi pelunasannya itu terjadi di setiap akhir periode. Sedangkan untuk anuitas jatuh tempo terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap awal periode. Contohnya premi asuransi. Pada saat kita mau mengklaim asuransi tersebut, kita tentunya harus membayar premi asuransi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan. Baru pada akhir periode nanti saat kita membutuhkan asuransi tersebut, baru kita bisa mengklaim asuransi tersebut. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan Mbak Cindy. Silakan Mbak Cindy. Selanjutnya, 4 nilai masa depan dari anuitas biasa dapat dirumuskan sebagai R sama dengan FVF min OA N I. R sendiri merupakan sewa periodik. FVF OA adalah faktor nilai masa depan dari anuitas biasa, dan N adalah jumlah periode perhatikan, sedangkan I adalah tingkat bunga per periode. Terdapat contoh soal pada halaman 125. Ilustrasi, berapakah nilai masa depan 5 deposito $5.000 dibuat pada akhir dari masing-masing 5 tahun ke depan mendapatkan bunga sebesar 12%. Penyelesaiannya yaitu future value of an ordinary annuity sama dengan R, FVFOA, NI. R sendiri tadi diketahui adalah $5.000, FVFOA, N-nya sudah diketahui 5 tahun, dan I-nya bunganya sebesar 12%. Sehingga $5.000 dikali 1 plus 12 pangkat 5 min 1 per 12. Dan hasilnya $5.000 dikali 6,35285 sehingga menghasilkan $31.764,25. Untuk hasil dari 1 plus 12 pangkat 5 min 1 dikurangi 12 itu bisa dilihat di tabel atau bisa juga menghitung secara manual. Selanjutnya adalah nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo dapat dirumuskan sebagai berikut. R, FVFOA, N kali I. Untuk keterangannya sama seperti yang di atas tadi, dan untuk contoh soalnya pada halaman 125. Asumsikan bahwa Anda berencana untuk mengumpulkan $14.000 untuk uang muka sebuah apartemen kondominium 5 tahun dari sekarang. Selama 5 tahun ke depan, Anda mendapatkan pengembalian tahunan sebesar 8%. Secara majmuk,
secara 5% secara majmuk, secara semi-anuali. Berapa banyak yang harus Anda deposit pada akhir setiap periode 6 bulan? Penyelesaiannya adalah R, FVFOA, N kali I. Penyelesaiannya yaitu future value of an ordinary annuity sama dengan R, FVFOA, N kali I. Future value-nya kan sudah diketahui yaitu $14.000. Dan ini kita mencari R-nya. FVFOA dan N-nya sudah diketahui yaitu 10. Mengapa 10? Karena kan ini dibayarkan setiap periode 6 bulan, sehingga bunganya 8% itu dibagi menjadi 2, sehingga menghasilkan 4%, dan untuk periodenya itu dikali 2, sehingga menghasilkan 10%. Jadi R, FVFOA 10,4%. Dan 10,4% itu jika dilihat di tabel ada 12,00611. Jadi R sama dengan $1.166,07. Selanjutnya adalah nilai sekarang dari anuitas biasa, dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan PVFOA N kali I. Contoh soalnya pada halaman 126. Berapakah nilai sekarang dari penerimaan sewa sebesar $6.000 yang akan diterima tiap tahunnya selama 5 tahun ke depan ketika didiskontokan sebesar 12%? Penyelesaiannya yaitu present value of an ordinary annuity sama dengan R, PVFOA, N kali I. R-nya ada di soal yaitu $6.000, PVFOA, N-nya diganti, N-nya itu 5 tahun, jadi ditulis 5, dan I-nya bunganya adalah sebesar 12%. PVFOA 12% itu dilihat pada tabel menghasilkan 3,604778 dan dikali dengan $6.000 sehingga menghasilkan $21.628,68. Ketujuh yaitu nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan PVFOA N kali I. Contoh soalnya ada pada buku halaman 126. Asumsikan Anda menerima pernyataan dari Mastercard dengan saldo yang jatuh tempo dari $528,77. Anda bisa melunasinya dalam waktu 12 bulan dengan pembayaran sebesar $50 masing-masing bulan. Dengan pembayaran pertama jatuh tempo 1 bulan dari sekarang. Berapakah tingkat bunga yang harus Anda bayarkan? Untuk penyelesaiannya yaitu present value of an ordinary annuity sama dengan R, PVF, min OA, NI. Present value-nya itu sudah diketahui yaitu $528,77. Untuk R-nya yaitu $50 yang dibayarkan per bulan tadi. Terus untuk N-nya adalah 12 bulan. Sedangkan I-nya kan belum diketahui, sehingga kita mencari PVF min OA 12I sama dengan present value-nya tadi sebesar $528,77 dibagi dengan $50 sehingga menghasilkan 10,57540. Lanjut, Mbak. Keterangannya rumus R sewa periodik FVF min OA adalah faktor nilai masa depan dari anuitas biaya, PVF min OA adalah nilai sekarang dari anuitas biaya, I adalah tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode peracikan. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk N itu bukan tidak sama dengan tahun, melainkan kan bisa tadi dalam contoh soal itu bunganya kan dibayarkan selama 2 kali dalam 1 tahun, sehingga N itu bukan
per tahun. Jadi berapa kali bunga itu dibayarkan dalam 1 tahun. Gitu. Selanjutnya, Mbak. 8. Situasi kompleks lainnya. 2 situasi umum dalam situasi kompleks yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain anuitas yang ditangguhkan adalah sewa yang dimulai setelah rangkaian dari sejumlah periode tertentu. Di dalam anuitas yang ditangguhkan terdapat nilai masa depan dan nilai sekarang. Nilai masa depan itu adalah perhitungan sama dengan nilai masa depan anuitas yang harus mengakui bunga yang ditangguhkan selama periode penangguhan. B, yaitu penilaian obligasi jangka panjang. Mempunyai 2 arus kas, yaitu periodic interest payment adalah pembayaran bunga periodik atau biasa disebut dengan anuitas itu sendiri. Kedua adalah principal paid at maturity adalah pokok yang dibayar pada saat jatuh tempo atau biasa disebut dengan single sum. 9. Pengukuran nilai sekarang. Terdapat 3 alternatif tingkat bunga. Antara lain, 1. Suku bunga murni itu ada 2% sampai dengan 4%. Mengapa 2% sampai 4% itu tingkat bunga itu akan dijadikan jumlah biaya yang akan dikenakan oleh pemberi pinjaman jika tidak ada kemungkinan atau harapan adanya inflasi. Yang kedua yaitu suku bunga yang diharapkan 0% sampai dengan belum diketahui. Mengapa begitu? Karena dalam tingkat bunga itu kan dalam tingkat bunga pemberi pinjaman mengakui bahwa adanya inflasi ekonomi, sehingga mereka mendapatkan kerugian dari pengembalian atas utang yang dipinjamkan tersebut, sehingga mereka menaikkan suku bunga yang digunakan untuk mengkompensasi kerugian itu. Ketiga yaitu suku bunga risiko kredit 0% sampai dengan 5%. Ini pemerintah memiliki sedikit atau hampir tidak ada risiko kredit ketika mengeluarkan obligasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan dituliskan di WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.